Artinya, kita harus terus bergerak. Bukankah dapat kita pelajari dari kata-kata beliau bahwa hidup itu harus terus bergerak, terus bersemangat apapun yang ada di depan kita, baik itu batu, genangan air, ataupun pohon tumbang. Maka dari itu teman-teman, marilah mulai harimu dengan semangat. Halo semuanya, nama saya Luna Syarafina. Teman-teman saya biasa memanggil saya Hai Luna. Halo. 12 November 2005 adalah tanggal di mana saya lahir. Saya memiliki motto bahwa try your best because hard work pays off. Di kelas 2 SMA ini banyak sekali peristiwa atau kejadian yang menimpa pada saya. Mulai dari kejadian membahagiakan hingga kejadian yang menyedihkan. Maka dari itu, saya suka sekali untuk melakukan hal-hal yang saya gemari, seperti membaca novel favorit saya, menggambar, menulis cerpen atau puisi, bahkan menyanyi sambil bermain gitar. Banyak hal yang saya syukuri selama saya hidup, terutama bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Melalui bakat saya menyanyi, saya tergabung dalam band The Squadro yang ada di sekolah. Saya juga senang untuk mengikuti berbagai organisasi, salah satunya organisasi sekolah. Saya menjabat sebagai Sekbid 10 atau komunikasi dalam bahasa Inggris di OSIS SMA Negeri 4 Sidoarjo. Selain itu, saya juga mengikuti organisasi kepemudaan, yaitu Young Muslimah serta Youth Forum di Kabupaten Sidoarjo. Bagi saya, selain melatih jiwa kepemimpinan, berorganisasi membuat saya banyak mengenal orang baru, serta membuat saya belajar untuk menempatkan diri sesuai dengan kondisi. Selain berorganisasi, saya juga aktif berkegiatan di luar sekolah untuk melatih kemampuan saya seperti modeling, photoshoot, bahkan menyanyi. Beberapa teman serta guru memberikan pujian mengenai bagaimana saya melakukan public speaking serta berbahasa Inggris. Hal ini membuat saya memberanikan diri mendaftar di Asia Model United Nations hingga pada akhirnya saya terpilih menjadi delegasi negara Estonia untuk UNHRC atau United Nations Human Rights Councils. Selain itu, saya juga mengasah kembali bakat public speaking saya dengan mengikuti Duta Kesehatan Remaja Kabupaten Sidoarjo 2022. Sekaligus untuk menambah relasi. Keputusan saya ini membawa saya menjadi juara 1 umum putri di lomba kedutaan tersebut. Hobi saya dalam menulis pun ternyata juga membuahkan beberapa prestasi bagi saya. Alhamdulillah, sejauh ini saya memiliki 4 buku yang memuat karya saya. Buku pertama saya berjudul Merindu yang diterbitkan oleh Love Prince Publishing. Lalu buku kedua berjudul Hati Pernah Tergores Luka Karena Ini yang diterbitkan oleh penerbit Meta. Buku ketiga berjudul Allah Tahu Kita Mampu yang diterbitkan oleh Salam Pena. Dan buku terakhir saya, sekaligus buku keempat saya adalah Eunoia Sang Perindu yang diterbitkan oleh SIP Publishing. Saya juga menjadi 11 besar untuk Lomba Cipta Puisi Nasional ketiga yang diadakan oleh Ikut Lomba. Semua pengalaman dan prestasi yang saya dapatkan tidak luput dari dukungan teman-teman serta guru yang ada di sekolah kebanggaan saya. Bersekolah di SMA Negeri 4 Sidoarjo merupakan sebuah pilihan yang tidak akan saya sesali. Karena dari sana saya belajar banyak sekali hal baru. Karena sekolah menyediakan dan mengadakan event-event yang membantu kita dalam belajar di luar kelas. Selain itu juga banyak sekali ekstra-ekstra yang ada di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Kurang lebih terdapat 50 ekstra yang salah satunya adalah pramuka, musik, handball, hingga courage. Di sekolah kebanggaan saya ini juga memiliki berbagai proyek yang melatih kreativitas serta cara berpikir siswa. Terhitung hingga kini terdapat 4 proyek yang sudah berjalan di angkatan saya, yakni proyek pembuatan sandal,
proyek perundungan, proyek batik ekoprint, dan proyek rekayasa teknologi. SMA Negeri 4 Sidoarjo juga menerapkan sekolah anti perundungan, di mana juga ada sosialisasi secara berkala dan proyek untuk menekankan mengenai anti perundungan. Mereka diarahkan untuk segera melapor ke BK jika melihat hal-hal yang mengarah pada perundungan. Sekolah saya ini juga memiliki segudang prestasi, utamanya di bidang olahraga. Di SMA Negeri 4 Sidoarjo ini juga terdapat aula serbaguna yang mampu menampung kegiatan siswa baik dalam olahraga, bermusik, dan lainnya. Banyak sekali kebudayaan Jawa Timur yang patut untuk kita acungi jempol. Tentunya sebagai warga Jawa Timur, kita harus mengetahuinya dan melestarikannya. Jangan sampai kita malah tidak tahu sama sekali. Kesenian di Jawa Timur memiliki ciri khasnya tersendiri. Salah satunya adalah ludruk. Meskipun keberadaannya semakin dikalahkan oleh modernisasi, namun kalian tetap bisa menjumpainya di kota Surabaya, Mojokerto, dan Jombang. Nah, sebagai salah satu kota di Jawa Timur, Sidoarjo juga memiliki tradisinya tersendiri. Salah satunya adalah nyadran. Nyadran adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh para nelayan, khususnya di desa Balongdowo, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain tradisinya, Kota Delta juga terkenal akan kulinernya, yaitu lontong balap dan bandeng presto, di mana bandeng sendiri menjadi salah satu lambang bagi kota Sidoarjo. Selain itu, juga ada kue lumpur yang menjadi jajanan favorit bagi orang-orang Sidoarjo. Dan ternyata, Sidoarjo memiliki museum loh, yaitu Museum Puntagolan, di mana di dalamnya menyimpan berbagai artefak sejarah yang bisa kalian jadikan sebagai destinasi wisata jika kalian mengunjungi Sidoarjo. Sebagai pelajar, tentu tugas kita adalah belajar, bukan? Namun ingat bahwa pembelajaran tidak diraih secara kebetulan, namun diraih secara semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Semoga kata-kata tersebut bisa memotivasi kalian ya. Mungkin masih banyak di antara kalian yang merasa kesulitan dalam belajar. Padahal banyak sekali loh kiat-kiat yang bisa kalian terapkan dalam proses belajar kalian agar kalian bisa menjadi siswa yang berprestasi. Salah satunya ala Kemendikbud, yaitu yang pertama taat beribadah, lalu memiliki semangat motivasi yang tinggi, lalu aktif dan efektif dalam belajar, memiliki sifat inisiatif, inovatif, dan kreatif. Lalu kalian juga harus mampu mengatur waktu kalian dengan baik dan berperilaku yang baik. Selain itu, yang paling penting dan yang terakhir, kalian harus berani mengambil resiko dan terbuka terhadap kritik yang mengganggu. Saya, Luna Syarafina, siap mengikuti Duta Pelajar Putri 2022.